Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Akhlak lil Banin jilid 3, pelajaran keempat yaitu adab makan sendiri. Ini lanjutan adab makan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim 4. Wa iyyaka aidan an ta'kula aw tashraba qa'iman. Tinggalkan olehmu pula akan bahwa engkau makan atau engkau minum hal keadaan engkau itu yang berdiri. Ini larangan makan minum sambil berdiri. Fahuwa kadzalika manhiyun anhu fil hadis. Fahuwa maka dianya makan dan minum berdiri itu seperti demikian. Itu dilarang darinya fil hadis, dalam hadis. Fahuwa kadzalik, maka dianya makan dan minum kazalik seperti demikian sambil berdiri, itu manhiyun anhu, dilarang darinya fil hadis, dalam hadis Nabi. Wa an ta'kula masyan, dan bahwa engkau makan, ini masih larangan. Waspadai olehmu an ta'kula masyan, bahwa engkau makan hal kata engkau itu sambil berjalan. Makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, makan sambil berjalan, minum sambil berjalan. Itu terlarang, kurang baik dan kurang sopan. Waqad nahal atibba'u anhu, dan sungguh telah melarang oleh para tabib anhu, darinya makan sambil berjalan. Ditinjau dari sisi kesehatan juga tidak bagus. Kenapa? Li'annal ma'idata la tatahayya'u litalaqqi at-ta'ami fi halatil masyi. Karena bahwa sungguh ma'idah, lambung, la tatahayya'u itu tidak siap ia litalaqqi at-ta'am, untuk menerima makanan, fi halatil masyi, pada ketika berjalan. Jadi ketika berjalan itu lambung tidak siap untuk menerima makanan. Lagian juga kurang sopan dalam etika. Biar kita beda dengan makhluk-makhluk yang lain seperti hewan, dia makan sambil berjalan. Naam, kendati pun demikian dilarang makan sambil berjalan. Ya'muruna bil harakati ba'da istiqrarit ta'ami fil jawfi. Kendati pun demikian ya'murun, memerintahkan oleh mereka para atibba, para tabib, bil harakah, untuk bergerak, ba'da istiqrarit ta'ami fil jawfi, sesudah tetap makanan dalam rongga, dalam perut. Namun para tabib menganjurkan kalau sesudah kita makan makanan untuk sedikit bergerak, mungkin untuk membantu lambung bisa mencerna makanan. Kama qalatil Arabu, sebagaimana berkatalah oleh orang Arab. Orang Arab punya satu perumpamaan, mereka berkata begini: taghadda wa tamadda, ta'asya wa tamasya. Taghadda, makan pagilah kamu, wa tamadda, dan engkau tidur sejenak. Jadi sesudah makan pagi atau makan siang dianjurkan untuk tidur sejenak. Ta'asya wa tamasya. Ta'asya, engkau makan isya, makan malam, wa tamasya, dan engkau berjalan. Jadi kalau makan malam dianjurkan berjalan sedikit. Ini penjelasannya. Famshi qabla an tanama walau mi'ata khatwah. Maka berjalanlah kamu sebelum bahwa engkau tidur, walau mi'ata khatwah, walau 100 langkah. Nah, jadi kalau makan malam, sesudah makan berjalan dulu sebelum kita tidur walau 100 langkah. Ada pergerakan. Jangan langsung tidur, supaya makanan agak hancur dulu, dicerna dulu. Li'annal masya min a'dhami asbabil hadmi, karena berjalan itu min a'dhami asbabil hadmi, sebahagian dari sebesar-besar sebab hadmi, sebab untuk mudah tercernanya makanan. Jadi anjuran berjalan ini kalau makan malam. Wal lailu madinnatus sukun fala budda minal harakati fihi. Dan bermula malam itu madinnatus sukun, malam itu tempat diam. Biasanya malam agak tenang, cuaca orang enggak bekerja. Fala budda minal harakati fihi, maka tidak boleh tidak dari bergerak dalamnya malam. Jadi sesudah makan malam anjuran bergerak dulu. Wan naharu madinnatul harakah, dan bermula siang itu memang tempat orang bergerak. Banyak kegiatan dilakukan di siang hari biasanya. Sesudah terlalu lelah, begitu selesai makan, maka anjuran diam atau tidur. Fahiya kafiyatun lil hadmi, maka dianya siang, karena di siang biasanya tempat bergerak orang bekerja, maka kafiyatun lil hadmi, sudah cukup untuk membantu pencernaan.
Wa iyyaka an tatrukal ghada awil isya'a. Waspadai olehmu akan bahwa engkau meninggalkan ghada, sarapan pagi, awil isya atau makan malam. Ini anjuran supaya kita jangan lupa makan pagi, sarapan pagi dan makan malam. Kalau kita makan sehari 2 kali berarti pagi dan sore. Wa fil hadis, dalam satu hadis, tarkul ghada'i maqsamah. Bermula meninggalkan makan pagi itu maksamah, itu penyakit. Kalau kita jarang makan pagi, sarapan pagi, itu rentan terkena penyakit. Karena dari pagi hari kita butuh energi yang banyak untuk bekerja tentunya. Wa tarkul asya'i mahromah katanya. Bermula meninggalkan makan malam itu mahromah. Itu ketuaan, menyebabkan cepat tua kalau orang nggak makan sore hari. Isya itu awal malam. Wa fil hadisil akhari, dalam hadis yang lain, ta'asyaw walau bikaffin min hasyafin. Ta'asyaw, makan malamlah kalian, walau bikafin, walau dengan segenggam min hasyafin, dari hasyaf. Hasyaf ini artinya tamar, kurma kering. Ta'asyaw, makan malamlah kalian, walau bikafin, walau hanya segenggam dari tamar, dari kurma. Artinya ada anjuran makan malam walaupun sedikit. Kalau banyak-banyak emang terlarang, kurang baik. Wa 'alaika an tuftira qabla an takhruja min baitik. Wa 'alaika an tuftira, dan hendaklah engkau bahwa engkau berbuka. Wa 'alaika an tuftira, hendaklah bahwa engkau berbuka. Kalau kita artikan tuftira berbuka berarti ini kejadiannya maghrib. Wa 'alaika an tuftira qabla an takhruja min baitik. Hendaklah engkau bahwa engkau berbuka sebelum bahwa engkau keluar dari rumahmu. Kalau ini ceritanya maghrib, sebelum kita keluar rumah, kalau kita berpuasa ya buka puasa dulu. Kalau ini kita artikan tuftira, sarapan pagi, wa 'alaika an tuftira qabla an takhruja min baitik. Karena tanawulul futur juga ada artinya makan pagi. Hendaklah engkau bahwa engkau makan sarapan sebelum engkau keluar dari rumah. Ada juga anjuran. Sebelum keluar rumah ya sarapan dulu di rumah. Qala ba'dul hukama libnihi, telah berkatalah oleh sebahagian ahli hikmah, libnihi, bagi anaknya. Apa kata sebahagian hukama? Ya bunayya la takhruj min manzilika hatta ta'khudha hilmak. Wahai anakku, la takhruj, janganlah engkau keluar min manzilika, dari rumahmu, hatta ta'khudha, hingga bahwa engkau mengambil hilmaka, akan akalmu. Jangan keluar rumah sehingga engkau ambil akalmu. Apa maksud akalmu? Ai ta'kula awalan, artinya engkau makan duluan. Jangan engkau keluar dari rumahmu sehingga engkau makan dulu. Itu maksudnya. Izbihi yabqal hilmu ayil aqlu. Karena dengannya makan, yabqal hilmu, akan tetap adalah hilmu, artinya al-aqlu. Karena dengan makan, kalau perut kita agak sehat, kenyang, enggak kelaparan, itu akan adalah akal kita. Kita bisa berpikir terang. Wa yadulut taisyu, dan hilanglah oleh keterburu-buruan dan kesembronoan. Taisyu artinya buru-buru atau sembrono. Jadi mereka menganjurkan janganlah engkau keluar dari rumahmu hingga engkau makan dulu. Hingga engkau ambil akalmu. Apa maksudnya engkau makan dulu? Karena dengan makan pikiran kita jadi terang dan kita jadi tidak sembrono. Kalau kita dalam kelaparan nanti banyak godaan di luar sana, membuat kita terjerumus ketika melihat makanan orang lain dan seterusnya. 5. Wa minal adabi aidan alla tashraba aw tatakallama wal luqmatu fi famika. Dan sebahagian dari adab pula itu bahwa tidaklah engkau minum atau engkau berbicara padahal bermula luqmah, padahal bermula suapan itu masih dalam mulutmu. Selama makanan ada dalam mulut jangan kita berbicara. Air ada dalam mulut jangan bicara. Telan dulu baru ngomong. Karena sambil makan juga boleh ngomong, tapi ketika makanan sudah masuk, ketika mulut kosong. Wala tamsaha syafataika bilisanika ba'dal akli wasyurbi. Janganlah engkau menyapu akan dua bibirmu dengan lidahmu ba'dal akli wasyurbi, sesudah makan dan minum. Sesudah makan minum jangan kita mengeluarkan lidah untuk menjilat semua bibir dan segala macam. Itu kelihatan kurang sopan. Walakin bil minsyafa, tetapi laplah, sapulah bibirmu tadi bil minsyafah dengan tisu atau kain lap. Minsyafah ini isim alat dari nasyafa, sesuatu yang bisa menghisap. Lap
lap. Wala tashrabil ma'a abban, janganlah engkau minum akan air abban. Arti abban duf'atan wahidah bila tanafusin, sekali teguk tanpa bernafas. Nah, langsung kita tuang, itu bisa membahayakan jantung. Ya. Walakin tashrabahu massan, tetapi engkau minum akannya air massan, secara menghirup. Watatanafasu kharijal ina, dan engkau bernafas di luar gelas. Jangan bernafas di dalam gelas, karena dalam nafas mungkin ada berbagai macam virus yang bisa membahayakan, nanti ketelan lagi. Wafil hadis, dalam hadis Nabi, masul ma'a masan, hirup olehmu akan air akan sebagai hirup, wala ta'ubuhu abban, dan janganlah engkau meneguk akannya air, abban akan sebagai tegukan. Artinya anjurannya air itu kita hisap atau kita minum sedikit-sedikit. Jangan langsung sekali minum. Fa innal kubada ay waj'al kabidi, karena bahwa sungguh kubat, arti kubat itu waj'al kabid, sakit hati, sakit liver. Penyakit liver biasanya minal abi, disebabkan dari abi. Dari abi itu meminum air, sekali minum langsung. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syariba fil ina'i tanafasa salasata anfasin. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu idza syariba, bila minum ianya Rasul, fil ina'i dalam gelas atau dalam bejana, tanafasa bernafas ianya Rasul, salasata anfasin 3 nafas. Minum sedikit. Ya. Atau sesudah kita minum 1 teguk, kemudian kita telannya 3 kali pelan-pelan. Yahmadullah ta'ala fi kulli nafasin, memuji ianya Rasul akan Allah Ta'ala dalam setiap nafas. Wa yashkuruhu fi akhirih, bersyukur ianya Nabi akannya Allah dalam akhirnya minum. Bismillah minum, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wa alla ta'kula aidan mumbatihan ala batnik, dan bahwa tidaklah engkau makan pula dalam keadaan mumbatihan, telungkup, ala batnika, di atas perutmu. Munbatihan ini telungkup. Sambil kita telungkup itu dilarang makan. Waqad warada fil hadisi nahyun an dzalik, dan sungguh telah waridlah dalam hadis oleh larangan dari demikian, larangan makan sambil telungkup. Wa alla ta'kula aidan mudtaji'an, dan bahwa tidak engkau makan pula mudtaji'an, dalam keadaan berbaring. Berbaring ini berbaring dari lambung kanan atau lambung kiri, sebelah badan itu juga dilarang. Au muttaqian alal wasaid, atau dalam keadaan bersandaran di atas bantal. Kita bersandaran di atas bantal makan, ini juga terlarang. Tapi biasanya ini dilarang kalau makan besar. Adapun makan cemil-cemilan, ada juga yang membolehkannya. Fa inna zalika yastad'il kibra, karena bahwa sungguh demikian makan sambil bersandaran di bantal itu yastadai, menarik ia akan ketakaburan. Itu menunjukkan seperti orang yang takabur dan sombong. Wa kasratal akli, dan membuat ia akan banyak makan. Karena santai banget, enak, jadi banyak makan. Wa huwa min fi'lil jababirah, dan dianya makan sambil bersenderan itu min fi'lil jababirah, itu sebahagian dari perbuatan jababirah, para penjahat, para pemimpin yang sombong. Au muttaqian ala ahadis syittaini, atau dilarang makan, ini muttaqian ini kita ataf dari mutajian, atau bahwa tidaklah engkau makan dalam keadaan bersender, ala ahadis syakkaini, di atas salah satu 2 sisi. Apa bersender dengan tangan kanan atau bersender dengan pihak kiri, kemudian kita makan. Atau bisa juga kita artikan bersender di dinding atau dimanapun, miring badan kita ke salah satu arah. Kenapa dilarang makan seperti itu? Fa inna dzalika mudhirun bisihah, karena bahwa sungguh demikian makan seperti itu mudhirun bisihah, bisa membahayakan kesehatan. Li'annahu yamna'u sur'ata nufudit ta'ami ilal ma'idah, karena bahwa sungguh makan yang demikian itu yamna'u, menghalangi ia sur'ata nufudit ta'am, akan cepat turun makanan ilal ma'idah, kepada lambung. Karena badan kita enggak tegak, enggak rapi, jadi
akan susah untuk cepat sampainya makanan kepada lambung. Ini mungkin yang menyebabkan terlarang. Fatad'ufu, maka lemah ianya ma'idah, lambung kita, usus kita jadi lemah. Wa fil hadis, dalam hadis, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubama jassa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rubama, kadang-kadang jassa, berlutut ianya Nabi, lil akli, berlutut ianya Nabi untuk makan. Berlutut ke mana? Ala rukbataihi, di atas dua lututnya Nabi. Ya. Bagaimana maksud berlutut? Berlutut wajalasa ala dhahri qadamaihi, ini penjelasan berlutut. Jalasa, duduk ianya Nabi, ala dhahri qadamaihi, di atas punggung dua kakinya. Seperti duduk tahiyat awal, cuma kaki kanannya enggak ditegakkan, langsung duduk di atas dua punggung telapak kaki. Warubama nasoba rijlahul yumna, dan kadang-kadang nasoba, menegakkan ianya Nabi, rijlahul yumna, akan kakinya yang kanan. Wajalasa alal yusra, dan duduk ianya Nabi di atas kaki kiri. Kadang Nabi duduk di atas kaki kiri, kemudian satu lutut beliau tegakkan. Tujuannya untuk menghimpit perut agar tidak terlalu memuat banyak makanan. Begitu caranya Nabi. Kalau kita yang perutnya besar pasti nggak bisa duduk seperti ini. Wa kana yaqulu, dan ada ya Nabi berkata, ya la aqulu muttaqian, aku tidak akan makan dalam keadaan bersandar. Innama ana abdun, hanya saja saya ini seorang hamba. Aqulu kama ya'kulul abdu, aku makan sebagaimana makan oleh si hamba. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan aku duduk sebagaimana duduklah oleh si hamba. Beliau begitu tawaduknya. Wa alla ta'kula ta'ama haran, dan bahwa tidaklah engkau makan akan makanan yang panas. Makanan yang panas jangan kita makan dulu. Walakin alaika bisabri hatta yabruda kalilan, tetapi hendaklah engkau bisabri, bersabar, hatta yabruda, hingga dingin. Dingin ianya makanan, kalilan, sedikit, hingga sedikit dingin, bukan dingin banget, baru kita makan. Wa yasuhula tanawuluh, hingga mudahlah oleh mengambilnya makanan. Jadi walakin alaika bisabri, tapi hendaklah engkau bisabri, bersabar, hatta yabruda kalilan, hingga agak dingin ia sedikit, wa yasuhula, dan hingga mudahlah oleh mengambilnya makanan. Yasuhula kita atah kepada yabruda, makanya yasuhula mansub dengan hatta. Wa warada, dan telah waridlah oleh satu hadis, iyyakum wat ta'amal harra, iyyakum wat ta'ama, waspadai olehmu atau tinggalkan olehmu akan makanan yang panas. Nah, makanan yang panas kita tinggalkan, maksudnya jangan makan dulu. Fa innahu yadhhabu bil barakah, karena bahwa sungguhnya makanan panas itu bisa menghilangkan keberkahan. Keberkahan arti berkah, banyak manfaatnya. Makanan panas itu bisa menyebabkan hilang manfaat. Artinya kalau kita makan panas-panas, tiba-tiba mulut kita jadi sakit, rasa seperti kebakar, akhirnya kita malah meninggalkan makanannya, jadi sebel, menyebabkan keberkahan hilang. Wa antusaghiral luqmah, dan bahwa engkau mengecilkan akan suapan, suapan kecil-kecil saja. Wa tamdzughal ta'ama jayyidan, dan bahwa engkau mengunyah akan makanan jayidan, secara baik, mengunyah secara baik biar meringankan lambung dari tugas mencerna makanan. Li'annahu yusa'idu 'alal hadmi, li'annahu, karena bahwa sungguhnya mengunyah dengan baik itu yusa'idu, bisa membantu ia 'alal hadmi, di atas pencernaan. Wala ta'khudha luqmatan ukhra qabla an tabla'a allati fi famik, dan bahwa tidaklah engkau mengambil akan suapan yang lain qabla an tabla'a, sebelum bahwa engkau menelan, allati, sebelum engkau menelan akan suapan fi famika, yang ada dalam mulutmu. Allati ini suapan. Wala ta'khudha luqmah, janganlah engkau mengambil akan suapan yang lain qabla an tabla'a allati, sebelum bahwa engkau telan akan suapan fi famika, yang ada dalam mulutmu. Jadi makan santai. Li'anna dzalika dalilun 'ala syarahi fit ta'am, karena bahwa sungguh demikian itu dalil menunjukkan kepada kerakusan dalam makanan. Makan cepat banget itu menunjukkan rakus. 6. Wa idza faraghta minal akli faghsil yadaka wa syafataika jayidan bis sabuni.
Idza faragta, bila engkau telah selesai daripada makan, faghsil, maka cuci olehmu yadaika, akan dua tanganmu, wa syafataika, dan dua bibirmu, jayidan, cuci dengan baik, bisabuni, dengan menggunakan sabun. Summa nashifhuma, kemudian lap olehmu akan keduanya, tangan dan mulut tadi, bibir, bimin syafatin nadhifatin, dengan kain lap yang bersih, min ahadi jawanibiha, dari salah satu dua sisinya bibir atau tangan tadi. Jadi ini anjuran selesai makan cuci dua tangan dan bibir, cuci secara baik, jayidan, bisabun, menggunakan sabun. Summa nashifhuma, kemudian keringkan olehmu akan keduanya, tangan dan dua bibir, bimin syafah, dengan alat pengering nadhifah yang bersih, min ahadi jawanibiha, dari salah satu dua sisinya, mulai dari yang kanan dulu. Summa khalil asnanaka bil khalal, kemudian congkel olehmu akan gigi-gigimu, bil khaladi, dengan alat pencongkel. Misalkan gigi kita ada ruang-ruang, ada sisa makanan, kita bersihkan dengan alat congkel. Wa fil hadis, dalam hadis, rahimallahul mutakhallilina min ummati fil wudu'i wat ta'am, semoga merahmati oleh Allah al-mutakhallilin, akan orang-orang yang mutakhallil, yang suka membersihkan ruang giginya, min ummati, dari umatku, fil wudu' wa ta'am, dalam wudu dan dalam makanan. Dalam wudu kita juga dianjurkan takhlil, membersihkan gigi biar nggak ada sisa makanan keluar ketika salat, takut termakan. Begitu juga selesai makan. Watamatmat ba'dat takhallul, dan berkumur-kumurlah kamu ba'dat takhallul, sesudah tadi mencongkel, membersihkan gigi. Kenapa harus berkumur-kumur? Farubama kharaja syai'un minad dam, kadang-kadang keluarlah oleh sesuatu dari darah, fanajasal fama, maka menajiskan ianya darah akan mulut. Khawatir ketika kita mencongkel ada darah yang keluar, membuat mulut kita bernajis. Wa fi dzalika asarun an ahlil baiti alaihimus salam, dan pada demikian anjuran untuk membersihkan ruang gigi itu ada asar, ada satu berita, semacam hadis dari ahlul bait, dari keluarga Nabi alaihimus salam. Kama dzakarahul Imamul Ghazali rahimahullahu taala fi kitabil Ihya, sebagaimana menyebutkan akannya oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Jadi dalam kitab ini juga banyak musannif mengambilnya dari kitab Ihya Ulumuddin. Washkur ni'matallahi ta'ala biqalbika ala ma at'amaka, dan bersyukurlah kamu atas nikmat Allah, bersyukurlah kamu akan nikmat Allah Ta'ala, biqalbika, dengan hatimu, ala ma at'amaka, atas apa yang telah memberi makan ya Allah akan engkau. Selesai makan makanan selalu mensyukuri nikmat Allah, dalam hati kita merasa inilah pemberian Allah. Washhadit ta'ama ni'matan minhu, washhad, dan saksikan olehmu akan makanan akan sebagai nikmat darinya Allah. Rasakan bahwa makanan yang kita makan itu memang nikmat dari Allah. Wa qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, qulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, makan olehmu dari apa-apa yang telah memberi rezeki kepadamu oleh Allah, halalan thayyiba, yang halal lagi yang thayyib. Kita makan yang halal-halal, yang bagus-bagus. Kemudian sesudah kita merasa syukur dalam hati, washkur, ini ayat, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kamu akan nikmat Allah, terhadap nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika adalah engkau akannya Allah itu yang engkau sembah. Jika engkau mengakui bahwa menyembah Allah, maka syukuri pula nikmat-nikmat Allah. Wa fil hadis, dalam hadis, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulu al-akalata fayahmaduhu 'alaiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yarda, sungguh benar-benar ridha. Ini bukan la nafi, la ibtida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu la yarda, sungguh benar-benar ridha ya Allah 'anil 'abdi, terhadap seorang hamba, ya'kulul akalata, yang makan ia akan makanan sedikit, fayahmaduhu, maka memuji ia akannya Allah, 'alaiha, di atasnya makanan, wa yashrubu syarabata, dan meminum ia akan minuman, fayahmaduhu, maka memuji ianya akannya Allah, 'alaiha, di atasnya minuman. Jadi Allah benar-benar ridha ketika seorang hamba makan sedikit pun, makan sedikit kemudian memuji Allah, minum kemudian memuji Allah, Allah ridha banget.
Washkur bilisanika aidan, dan bersyukurlah kamu dengan lidahmu pula. Qailan, hal keadaan kamu itu yang berkata, alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji bagi Allah, Allah alladzi, Allah yang at'amani, yang telah memberi makan dianya Allah akan aku, hadza akan ini makanan. Warazakanihi, telah memberi rezeki dianya Allah akan aku akannya makanan. Min ghairi haulin minni, dari ketiadaan daya dariku, wala quwwah, tidak pula kekuatan. Pujian kepada Allah yang telah memberi kita makanan tanpa daya dan upaya. Kalau bukan karena pemberian Allah, betapapun usaha yang kita lakukan kadang tidak akan membuat makanan sampai ke dalam perut kita. Wa fil hadis, dalam hadis, man qala dzalika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berkata ia akan demikian doa ini, ghufira lahu, niscaya diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, akan apa-apa yang telah terdahulu ia dari dosanya. Makan aja dosa kita diampuni oleh Allah kalau benar adabnya. Wa qul aidan, katakan olehmu pula, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, ghaira maqfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu. Katakan olehmu pula, ini doa tambahan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, hamdan katsiran, pujian yang banyak, thayyiban, pujian yang baik, mubarakan fi, pujian yang diberkati dalamnya pujian, ghaira maqfiyin, pujian yang tidak dicukupi, ghaira makfiyin, pujian yang kurang. Betapapun kita memuji Allah itu pujian itu kurang. Makfiyin wala muwadda, dan pujian yang tidak la muwadda, yang tidak ditinggalkan. Artinya pujian bukan pujian terakhir ini. Kita akan senantiasa memuji Allah. Wala mustaghna anhu. Jadi segala puji bagi Allah, pujian yang banyak lagi, thayyib lagi, diberkati, yang tidak dicukupi, tidak ditinggalkan, tidak pula dikayakan darinya pujian. Pujian yang tidak bisa dikayakan maksudnya yang selalu dibutuhkan. Kita selalu butuh untuk memuji Allah. Rabbana Allahumma barik lana fihi, ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, Allahumma, ya Allah, barik lana, berkati olehmu bagi kami, fihi, padanya makanan. Wa at'imna khairan minhu, beri makan olehmu akan kami, khairan minhu, akan yang lebih baik lagi dari makanan. Illal laban, kecuali susu. Kecuali kalau kita minum susu, doanya beda. Fakul, maka katakan olehmu, Allahumma barik lana fihi, ya Allah, berkati olehmu bagi kami padanya susu. Wazidna minhu, tambahkan olehmu akan kami, minhu, darinya susu. Itu doa untuk minum susu. Kenapa? Susu itu istimewa. Fa innahu laisa syai'un yujzi'u minat ta'ami wasyarabi ghairal laban. Karena bahwa sungguhnya susu itu tidak adalah sesuatu itu yang mencukupi ia dari makan dan minum selain susu. Jadi minum susu doang tanpa makanan lain, tanpa air yang lain sudah cukup sebenarnya. Ya, sudah membuat badan sehat, cukup segala protein dan kalori. Makanya bocah-bocah itu dengan hanya minum susu 2 tahun juga bisa bertahan hidup. Kalau makan yang lain butuh kepada minum juga. Wakul ba'da syurbil ma'i, katakan olehmu sesudah minum air. Ini sesudah minum air doanya, alhamdulillahilladzi ja'alahu 'adzban furatan birahmatih. Segala puji bagi Allah, Allah yang telah menjadikan ianya Allah akannya air azban, jadi tawar, furatan, azban, sedap, furatan, tawar, birahmatih, dengan rahmatnya Allah. Selesai minum air, segala puji bagi Allah yang telah menjadikannya akannya air itu sedap lagi, tawar dengan rahmatnya. Walam yaj'alhu milhan ujaja, tidak menjadikan yang Allah akannya air akan asin lagi, pahit, bidzunubina, dengan sebab dosa kita. Coba kalau setiap kita berdosa Allah menjadikan air itu asin, maka akan asinlah air di seluruh bumi. Waqra aidan ba'da ta'am, bacakan olehmu pula sesudah makan, qul huwallahu ahad. Ini anjuran baca qul huwallahu ahad. Ayat Ikhlas, surat Ikhlas maksudnya sampai selesai. Wa li ilafi Quraisyin, dan anjuran untuk membaca surat li ilafi Quraisyin selesai makan. Ini saya baru tahu ini. Belum pernah ketemu di kitab yang lain. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf ada segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.